Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, para mu'takifin yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjalanan kita di Ramadan tahun ini tidak terasa sudah memasuki hari yang ke-21. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang sudah, yang sedang maupun yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan kita, sehingga insyaallah menjadi pemberat timbangan amal kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema yang disodorkan adalah meraih ridha Allah melalui harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya di dalam surah Ali Imran ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Al-ayat, yang artinya kurang lebih dijadikan indah dalam pandangan manusia karena kecintaannya kepada satu wanita, yang kedua adalah keturunan, wal banin wal qanatiril muqantarah, harta benda, minaz zahab, dari berupa emas, wal fiddah, juga perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah kesenangan dunia belaka. Wallah, dan Allah indahu husnul ma'ab, di sisinya terdapat balasan yang terbaik. Sudah menjadi sunatullah berdasarkan ayat ini betapa setiap manusia termasuk kita di dalamnya cenderung kecintaan kepada dunia adalah mendominasi hidup kita. Ketika kita bertanya kepada kita, buat apa kita bekerja? Untuk keluarga. Untuk itu, untuk ujung-ujungnya adalah untuk meraih kesenangan dunia, untuk meraih kesenangan dunia ujung-ujungnya. Tetapi apakah hanya itu? Hanya untuk meraih kesenangan dunia belaka? Ketika itu yang menjadi tujuan utama, maka tidak akan ada rasa puas pada diri kita. Terus kita inginnya menumpuk-numpuk. Ketika sudah mendapatkan A, ingin B, sudah B ingin C, terus dan terus. Bahkan ketika sudah ada pada diri kita, terkadang kita berpikir berlipat-lipat, berpikir berkali-kali untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena kita berpikir hanya untuk kesenangan dunia, kesenangan pribadi, ya. Sehingga kita berpikiran kita capek untuk mendapatkannya, masa harus saya keluarkan begitu saja? Ya. Ini semua adalah hasil karya saya. Itulah sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Qasas, tepatnya ayat 75, bagaimana seorang Qarun yang konon menurut suatu sumber, suatu riwayat, dulunya dia seorang rahib, seorang yang ahli ibadah. Tapi ketika Allah uji dia dengan kemampuannya untuk memanage harta kekayaan,
dari berbagai macam bentuk kekayaan dia peroleh setelah menumpuk. Apa yang terjadi? Banyak orang yang memberikan nasihat, ya, tetapi tidak digubrisnya. Ia mengatakan, semua ini aku dapat karena ilmu yang ada pada diriku. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tenggelamkan, Allah telan dengan buminya seluruh kekayaannya, seluruh pengikutnya, termasuk dia sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu Islam mengatur bagaimana supaya harta kekayaan ini menjadi salah satu sumber atau wasilah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam mengajarkan, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan jalan untuk membelanjakan harta kita, menyalurkan harta kekayaan kita, diantaranya melalui zakat, zakat mal, ya. Kemudian juga ada infak, sedekah, kemudian wakaf, kemudian hibah atau hadiah, kemudian juga melalui waris. Kenapa? Semua itu supaya harta yang kita miliki menjadi wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan, sebagian orang, harta itu tidak ada apa-apanya, tidak akan dibawa ke akhirat kelak. Tapi bagi kita tidak. Harta itu tetap akan dibawa. Hakikatnya tetap akan dibawa. Sebab nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang kekayaan yang kita miliki ini, dari mana kau dapat dan kemana engkau belanjakan. Dua pertanyaan. Maka ketika kita absen, punya apa kita? Uang berapa? Dari mana uang itu engkau dapat? Kemana engkau belanjakan? Belum lagi kita punya kendaraan, punya mobil, 1, 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Semuanya ditanya oleh Allah. Punya kendaraan motor, ditanya, ya. Punya rumah, ditanya. Punya tanah, punya sawah, kebun, dan lain sebagainya, ditanya masing-masing oleh Allah dengan dua pertanyaan. Kalau kita tidak pandai-pandainya memanage harta yang Allah titipkan kepada kita melalui syariatnya, jelas semua itu akan menjadi kerugian bagi kita. Dan kita yakini tidak hanya di akhirat, di dunia sekalipun itu akan menjadi suatu kerugian bagi kita. Bagaimana kita menyaksikan melalui media, ya, orang-orang yang, mohon maaf, kekayaannya luar biasa, tapi tadi karena standarnya adalah kehidupan dunia, kepuasan dunia, apapun dia terus gali kehidupan dunia ini, kepuasan dunia ini, tidak memikirkan itu halal atau haram, tidak memikirkan ini mengundangkan azab Allah atau tidak, mendatangkan murka atau tidak dari Allah. Yang penting aku dapatkan, ujung-ujungnya kerugian yang luar biasa. Tentu kita tidak mengharapkan demikian. Ada sebuah kisah yang dinukil dalam kitab Durratun Nasihin. Kelak di akhirat ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini berebut untuk masuk ke dalam surga. Dan 4 golongan ini memang sudah ditentukan untuk masuk surga dan sudah ada di hadapan pintu surga. Tapi keempat ini ingin pada duluan masuk surga. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Wahai fulan, apa yang menjadi andalan kamu waktu di dunia sehingga engkau pantas untuk masuk surga lebih dulu?" Maka dia menjawab, "Aku punya amalan syahid di jalan Allah. Aku adalah mati syahid dalam membela agama Allah." Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan informasi itu?" Dia katakan, "Dari guru saya dulu, seorang ulama." Maka kata malaikat Jibril, "Oleh demikian kamu tidak pantas untuk mendahului gurumu. Maka dia yang lebih hak untuk masuk surga, kamu tidak sopan, mundur." Maka
orang yang syahid itu tidak masuk duluan. Lalu ada lagi golongan orang yang haji mabrur. Ditanya pula oleh malaikat Jibril dengan pertanyaan yang sama. Aku adalah golongan haji mabrur. Lalu ditanya lagi, dari mana engkau dapat informasi? Dari guruku, seorang ulama. Kata malaikat, tidak pantas. Kamu tidak sopan mendahului gurumu. Dia yang lebih dahulu. Maka dipanggillah ulama. Engkau yang lebih duluan berhak masuk surga. Ya. Tapi apa jawaban ulama itu? Aku tidak pantas untuk lebih dulu masuk surga. Ya. Malaikat Jibril tercengang. Ini ditawari duluan, dia nolak gitu kan dengan halus. Gitu. Saya tidak pantas katanya untuk masuk surga lebih dulu. Lalu menurutmu siapa yang pantas untuk masuk surga? Yang pantas menurutku adalah orang kaya yang dermawan itu. Kenapa? Sebab saya tidak seperti ini kalau tanpa sebab bantuan dana dari kedermawanan dia. Saya sekarang menjadi seorang ulama terkenal, banyak murid-muridku, pesantren ini karena bantuan para agnia ini. Maka akhirnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah hasil dialog ini. Maka apa kata Allah? Allah mengutus malaikat Ridwan berfirman, Ridwan, bukakan pintu surga. Orang dermawan itu yang lebih dulu masuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, jaminan yang luar biasa. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang sudah meninggal di alam kubur, ketika mereka ingin kembali lagi ke dunia ini, betul dia ahli ibadah, ahli orang baik, tapi dia ingin balik lagi. Kenapa? Bukan karena dia tidak puas dengan sholatnya, dengan sholat, dengan saumnya, dengan hajinya. Bukan. Karena dia merasakan betapa nikmatnya yang Allah berikan dari faidah dia mengeluarkan harta di jalan Allah, sehingga dia berpikir masih kurang, ternyata luar biasa. Padahal yang saya berikan hanya secuil, tapi begitu luar biasa jaminan Allah. Maka dia merasa kurang. Ya Allah, kalau aku izinkan, engkau izinkan, aku ingin kembali ke surga, ke dunia. Aku akan tebarkan seluruh hartaku untuk infakkan di jalan Allah, di jalanmu ya Rabb. Tapi kata Allah, tidak bisa. Sekarang engkau sudah lain lagi zamannya, alamnya sudah lain lagi. Sudah, engkau hanya segini. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu butir biji yang disemaikan dan tumbuh 4 batang, dari tiap-tiap batang itu tumbuh 100 biji. Maka kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang Ia kehendaki lebih daripada itu. Sudah jaminan dari Allah. Ketika apa yang kita keluarkan, berapapun nilainya, berapapun besarnya, ketika itu nilai keluarkan ikhlas karena Allah, insya Allah tadi artinya berarti 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bisa lipat gandakan lebih daripada itu. Dari sisi pahalanya sudah yakin gitu. Asalkan sekali lagi kita niatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada cancel yang lewat di hadapan kita, Allah tidak memandang nilainya 1.000, 2.000, 100.000, 50.000 atau berapa. Tapi yang Allah nilai adalah keikhlasannya. Di dalam tafsir ayat ini bertepatan dengan yang menurut satu kaul adalah ketika terjadi perang Tabuk, maka Abdurrahman bin Auf, beliau datang menghadap Rasul, ya Rasulullah, aku infakkan sebanyak 4.000 dirham ini untuk kepentingan
fisabilillah ini, untuk kepentingan jihad fisabilillah ini. Sementara aku memiliki 8.000, yang 4.000 ini aku tahan untuk aku dan keluarga aku. Maka kata Rasulullah, apa yang kau keluarkan, semoga Allah memberikan balasan apa yang telah keluarkan dan apa yang engkau tahan. Di riwayat lain, ini pun bertepatan dengan sama, perang Tabuk. Utsman bin Affan datang menghadap Rasul, ya Rasul, ya, aku akan tanggung seluruh bala tentara, seluruh peralatan bagi mereka yang tidak memiliki peralatan. Dalam pendapat lain, ini bertepatan dengan Sayyidina Ali, di mana beliau memiliki hanya 4 dirham. Kalau tadi Abdurrahman bin Auf memiliki 8.000 dirham, sementara Imam Ali hanya memiliki 4 dirham. Lalu beliau mengeluarkan 1 dirham secara sembunyi-sembunyi dan 1 dirham secara terang-terangan. Hadirin, melihat dari ini betapa para sahabat ketika anjuran sedekah ini keluar, Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat, mereka berbondong-bondong untuk menginfakkan harta kekayaan. Kalau tadi lihat Abdurrahman bin Auf berarti 50% dari harta kekayaan. Imam Ali 50% dari uang yang dia miliki. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Allah tidak memberatkan kepada kita. Yang Allah minta dari kita adalah hanya 2,5%. Taruh kalau dari 1 juta berarti hanya 25.000 yang menjadi hak Allah, yang mesti kita keluarkan. Tidak banyak. Dari 1 juta Allah tidak menuntut haknya kepada kita 500.000, tetapi hanya 25.000. Bandingkan 25.000 dengan 975.000, besar mana? Masih besar buat kita, berlipat-lipat untuk kita dan keluarga. Tapi kadang kita masih berpikir kuat. Terkadang kita lebih cenderung melihat yang 25-nya yang keluarnya tanpa melihat sisanya untuk kita. Tapi sekali lagi, Allah tidak memberatkan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. Kita manfaatkan waktu yang singkat ini, yang memang secara cepat. Dalam 1 bulan ini kita hanya tinggal 9 hari lagi. Kita manfaatkan untuk meraih berlipat-lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan bonus dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Mari kita manfaatkan untuk kita semangat untuk berinfak, bersedekah dan berzakat, menunaikan zakat kita dalam rangka kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah di dalamnya agar kita senantiasa mau mendermakan sebagian apa yang Allah titipkan pada diri kita, sehingga apa yang ada pada diri kita menjadi salah satu wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kekurangannya murni dari kesalahan dan kekurangan saya pribadi. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.